Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Namun sebelum jauh, mari kita masuk dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari Tuhan kami ingin sama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami Tuhan, biar kami memahami akan sabda kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba dengan luar biasa, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Di bawah judul atau perikop, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau lupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya akan memberikan tema, yaitu berada di jalan yang benar. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, berada di jalan benar adalah kemauan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lebih banyak manusia yang hidup tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Mereka mencapai tujuan dengan jalan-jalan yang instan, jalan-jalan pintas, sehingga mereka mendapatkan kebinasaan, kekecewaan, bahkan masalah menghampiri setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu kita akan belajar 3 poin pada hari ini, bagaimana cara kita agar selalu berada di jalan yang benar. Poin yang pertama itu di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya menggarisbawahi kata percaya. Apa sih itu percaya? Percaya dalam bahasa Yunani yaitu pisteo, yang artinya mempercayakan diri kepada satu orang yang bisa dipercaya, meyakini atas apa yang kita percaya itu benar adanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita banyak sekali masalah, kita banyak sekali cobaan yang menghampiri setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup percaya. Dan di balik semua masalah, di balik semua cobaan, ada jalan keluar yang baik, ada rancangan Tuhan yang indah. Seperti kisah Ayub. Ayub mengalami sakit yang begitu keras, sehingga mengalami penderitaan yang begitu kuat. Oleh karena itu, Ayub dikatakan oleh istrinya, jelek-jelekan oleh istrinya, dan ia berkata, masih percayakah kau kepada Tuhan? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi apa respon Ayub? Ayub merespon dengan sangat keras, dan ia berkata, engkau berkata seperti perempuan bodoh. Engkau hanya ingin menerima yang baik saja, tapi yang buruk tidak. Mengapa Ayub mengatakan bahwa istrinya itu bodoh? Karena Ayub yakin dan percaya bahwa di balik setiap masalah dan cobaan yang dia hadapi, ada jalan Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Ada rancangan Tuhan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu saudara, kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, dituntut untuk hidup percaya apapun yang terjadi, berbagai masalah dan cobaan, kita yakin dan percaya jika Ayub bisa melewati semuanya, maka kita juga bisa akan melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Masuk poin yang kedua, yaitu ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam segala hal. Mengakui Tuhan artinya kita menempatkan Tuhan di posisi terdepan. Mengakui Tuhan artinya kita selalu melibatkan Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala hal sama dengan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita belajar bahwa kita hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam ketidakmampuan, kita harus tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kita harus mengakui Tuhan dalam segala hal. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengakui Tuhan artinya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya gagal. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya menderita. Dan tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya tidak punya harapan. Semuanya ingin punya harapan. Semuanya ingin punya semuanya hal itu. Tapi bagaimana cara mereka mendapatinya?
Bagaimana proses yang mereka lakukan? Apakah mereka mengandalkan Tuhan? Apakah mereka mengakui Tuhan dalam segala hal? Atau mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri? Mereka mengakui bahwa mereka bisa melewati semuanya. Ternyata mereka tidak bisa melakukan semuanya. Yang adanya adalah mereka menuju jalan kebinasaan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk harus mengakui dan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Biar segala sesuatu Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati setiap langkah-langkah kita. Kita belajar dari contoh orang tua kita, ingin kita mengakui mereka ketika kita berada dalam kesusahan, ketika kita berada dalam kesuksesan, kita harus mengakui mereka. Jangan pernah melupakan mereka ketika kita sudah di atas, ketika kita sudah sukses. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ingin kita mengakui bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus dalam kesenangan dan melupakan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Biar apa? Biar Tuhan berikan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berperang di depan kita melewati segala hal dan pencobaan yang ada. Masuk poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan luruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Poin yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang ada di pikiran saudara ketika mendengar kata takut? Ya, mungkin saudara dan saya sama. Ketika mendengar kata takut, itu artinya kita bersembunyi. Ketika mendengar kata takut, itu artinya kita berlari, kita menjauhkan diri dari rasa takut tersebut. Tapi tidak dengan konteks Alkitab. Takut akan Tuhan artinya kita mendekatkan diri, bukan malah sebaliknya seperti tadi. Kita mendekatkan diri menaati kehendak Tuhan, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Banyak orang yang melakukan setiap kejahatan, banyak mereka yang melakukan setiap hal yang tidak baik. Contoh, berkata kasar, berkata kotor, merendahkan orang lain dan sebagainya. Apakah mereka pantas dikatakan orang yang takut akan Tuhan, sedangkan firman Tuhan saja tidak mereka takuti? Perintah Tuhan saja tidak mereka taati. Apakah mereka pantas dikatakan hidup takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut membuat masalah, orang yang takut akan kesalahannya sendiri melukai hati Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita dituntut untuk hidup takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan, ikuti setiap alur dan kehendaknya, melakukan setiap perintahnya. Contohnya ketika kita sakit, banyak orang yang berlari-lari ke tempat dukun, yang seharusnya kita beralih ke dokter, ke tempat Tuhan, kita berdoa. Tapi banyak orang yang beralih ke tempat dukun. Apakah dukun itu orang pintar? Tidak. Jika dukun orang pintar, dia tahu kebenaran, dia tahu isi Alkitab, bahwa yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dukun tidak. Dia untuk memuliakan namanya sendiri, dia untuk mencari kesenangannya sendiri. Bahkan dia menggunakan kuasa-kuasa gaib, kuasa-kuasa gelap untuk menyembuhkan orang. Oleh karena itu kita saudara sekalian, jangan pernah cari-cari orang lain di dunia ini. Cari-cari yang tidak pasti. Yang pastinya adalah kita cari Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, turuti setiap kehendaknya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara, kesimpulannya pada hari ini ialah tempatkanlah hasil dan kerja kerasmu itu di posisi yang kedua. Posisi yang pertama adalah percaya, mengakui Tuhan dalam segala hal, serta hidup takut akan Tuhan, maka rencanamu, maka hasilmu akan indah pada waktunya. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua yang hadir di sini. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati kami, menguatkan kami dalam segala hal, dalam segala sesuatu Tuhan. Kami mengakui dalam segala hal, percaya dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.